Oke, good morning. Selamat pagi semuanya, khususnya siswa kelas 8. Selamat datang di kelas Bahasa Inggris Indonesia atau SBS English Class. Dan sebelum kita mulai materi yang baru pada hari ini, sebenarnya mau nyapa dulu nih, apa kabar kalian? Sehat semua kan ya? Semoga selalu semangat mengikuti pelajaran bahasa Inggris. Nah, untuk materi hari ini adalah melanjutkan materi yang sebelumnya. Apa sih untuk materi hari ini? Oke, kita lihat dulu materi yang akan kita pelajari. Ya, di sini ada materi yang akan kalian pelajari, yaitu tentang checking understanding atau dalam bahasa Indonesianya itu kita bermaksud untuk apa ya? Menanyakan apakah lawan bicara kita atau teman yang sedang kita ajak bicara itu paham nggak sih tentang percakapan atau tentang apa yang baru saja kalian katakan atau kalian sampaikan. Nah, untuk materi utamanya adalah checking understanding dan kita akan mempelajari di sini ada 3 sub. Yang pertama adalah definisi mengenai checking understanding, kemudian bagaimana kita menggunakan kalimat-kalimat dalam apa ya, menanyakan kepahaman seseorang tentang apa yang kita katakan, kemudian bagaimana juga kita merespon pertanyaan tersebut kalau nanti misalnya kita ditanya tentang hal yang sama oleh lawan bicara kita. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, di sini checking understanding kita itu biasa sekali atau lazimnya kita menggunakan kata-kata "Do you understand?" Yang artinya ini kalau ini sepertinya hampir semuanya paham ya. Artinya adalah apa kamu mengerti? Apa kamu paham tentang apa yang tadi saya katakan? Nah, untuk respon sendiri ada dua macam nih. Untuk respon yang pertama adalah respon positif atau kita biasanya menggunakan kata yes. Ya udah kalau misalnya kita ngomong yes berarti artinya kita direspon positif atau lawan bicara kita paham nih tentang apa yang kita sampaikan. Kemudian yang kedua adalah respon negatif. Di saat lawan bicara kita mungkin sama sekali tidak paham atau mungkin bisa jadi tidak mendengar sehingga meminta kalian untuk mengulangi pertanyaan yang kalian sampaikan. Kita lihat nih, checking understanding yang pertama. Ya, ini adalah kata-kata yang biasa digunakan untuk menanyakan kepahaman lawan bicara kita. Contohnya di sini ada, "Do you know what I am saying?" Atau dalam bahasa Indonesianya berarti, "Apa kamu tahu apa yang saya katakan?" Itu contoh pertama. Kemudian contoh kedua kita pindah nih ke bagian atas. "Do you know what I mean?" Ini juga lazim sekali digunakan atau yang paling mudah dan paling umum digunakan, yang artinya adalah, "Apa kamu tahu apa yang saya maksud?" Dan yang ketiga, di sini contohnya adalah, "Do you know what I am talking about?" Atau yang artinya, "Apa kamu tahu apa yang saya bicarakan?" Ya, ini adalah, sedikit contoh mengenai checking for understanding yang bisa kalian praktekkan ketika kalian menanyakan nih lawan bicara kalian paham nggak sih tentang yang tadi kalian sampaikan. Nah, ini juga ada contoh yang lain untuk checking for understanding. Contohnya ada, "Does that make any sense?" Biasanya itu kita mengartikan sebagai apakah itu masuk akal atau apa dapat dimengerti. Dan contoh yang kedua ada, "Are you with me?" Yang artinya adalah apa kamu mengerti maksudku? Dan ini mungkin adalah kata-kata yang paling singkat yang bisa kalian praktekkan kalau sama teman-temannya kalian. Ada, "You know right?" Kamu tahu kan? Ya, kalian bisa menggunakan salah satu di antara dua kata-kata tersebut. Nah, tadi kalau sudah belajar untuk menanyakan kepada teman kalian, sekarang kita masuk ke cara meresponnya. Nah, kita mulai dulu dari positive response atau respon positif. Nah, di sini
sudah Miss Mia ambilkan contoh-contoh dari sekian banyak contoh, misalnya ambil 5 ya, di sini ada, kalimat yang pertama, "I see what you are saying," atau yang artinya, "Saya mengerti apa yang kamu katakan." Yang kedua, "I understand what you are saying." Saya mengerti apa yang kamu katakan. Atau kalian juga bisa menggunakan I know what you mean. Saya mengerti apa yang kamu maksud. Nah, 3 di antara kelima positive response itu yang bisa kalian gunakan dengan mudah mungkin adalah 2 respon yang ada di bawah, ya. Yang pertama adalah I understand, yang artinya saya mengerti, atau I am with you, yang artinya saya mengerti maksudmu. Nah, ini untuk 2 pilihan yang ada di bawah bisa kalian gunakan, kalau misalnya, kalian lupa nih, kata-kata yang di atas berarti kita pakai aja yang lebih singkat. Nah, setelah positive response, sekarang kita pindah ke negative response. Ya. Biasanya kalau negative response itu lawan bicara kita tidak terlalu paham nih apa yang tadi kita sampaikan. Nah, cara menyampaikannya seperti apa kalau misalnya suatu saat kalian itu diajak ngomong ya sama temennya, tapi kalian nggak paham atau nggak maksud nih, tidak menangkap maksudnya. Nah, kalian bisa menggunakan kata-kata berikut ini. Di sini Miss Mia kasih contoh 4 ya. Yang pertama adalah I don't understand, yang artinya saya tidak mengerti, atau I don't get it. Artinya juga sama, saya tidak mengerti, atau I don't get your point. Nah, artinya saya tidak mengerti maksudmu. Dan yang terakhir, ini kayaknya akan sangat jarang dipakai ya, karena kalimatnya panjang sekali. I'm not sure I know what you mean. Yang artinya, saya tidak yakin kalau saya mengerti apa maksudmu. Nah, inti dari kalimat-kalimat tersebut adalah, pokoknya kalau kalian tuh nggak paham, temennya kalian itu ngomong apa, ya tinggal disampaikan saja, oh, artinya adalah saya tidak paham. Mungkin nanti, selain merespon paham atau tidak paham, biasanya untuk yang merespon tidak paham, nanti kalian bisa minta teman kalian untuk mengulangi apa sih yang tadi mereka sampaikan. Nah, ini ada beberapa contoh yang lain untuk checking for understanding atau untuk menanyakan kepahaman lawan bicara kita. Ada, do you know what I mean? Do you understand? Do you know what I am saying? Do you follow me? Are you following me? Are you with me? Do you get the point? Nah, any questions? Is it clear? Ya, jadi kalau ada nih satu kalimat misalnya, do you follow me? Bukan berarti kamu ngikutin saya ya, tapi lebih menanyakan, kamu paham nggak? Atau kamu ngikutin nggak tadi yang saya bicarakan? Ya, jadi jangan salah paham. Jadi kalimat-kalimat seperti ini itu harus dilihat dulu konteksnya. Ya, kalau tadi eh, ini adalah kalimat-kalimat untuk menanyakan kepahaman teman kalian. Yang berikutnya adalah untuk positive response. Selain yang tadi, di sini juga kalian bisa menggunakan kalimat I know what you mean. I understand. Yes, I know what you are saying. I follow you. I am following you. I am with you. I get it. I have some questions. Dan ini mudah sekali. I see. Ya, dan untuk yang selanjutnya, tadi kalau sudah positive response, kita pindah ke negative response. Di sini ada I am sorry, what do you mean? I don't understand. Sorry, I don't know what you are saying. I don't quite follow you. Excuse me, but I'm not following you. I'm not with you. I don't get it. May I ask you a question? Again, please. Nah, untuk 2 kalimat terakhir itu bisa kalian gunakan untuk satu, menyatakan kalau kalian itu tidak paham dan meminta teman kalian untuk mengulangi pernyataan atau yang tadi mereka bicarakan, ya. Nah, untuk materi yang terbaru, silakan kalian pelajari, boleh kalian putar berkali-kali videonya agar bisa lebih paham. Bisa kalian sambil mencatat poin-poin yang kalian anggap penting, atau misalnya tidak suka mencatat, ya berarti kalian saksikan saja videonya, bisa kalian baca kalimat-kalimat yang sudah Miss Mia buat sebagai bahan belajar kalian. Oke semuanya.
Terima kasih sudah mau mempelajari materi kita yang baru. Sampai jumpa lagi di pertemuan yang berikutnya dengan materi yang baru. Thank you.